I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, perkenalkan nama saya Yuliana Citra dengan NIM 2210417696, kelas M3. Di sini saya akan membacakan materi manajemen pemasaran bab 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi situasi ekonomi saat ini pada pemasaran. Ada banyak cara pemasaran dapat dianggap sebagai subspesifikasi ilmu ekonomi. Perekonomian berdampak langsung pada cara pemasar mendorong produknya ke konsumen. Permintaan, pasokan, pengikut kontur pasar. Ekonomi menggunakan konsep yang disebut the life of diminutive revenue untuk menjelaskan bagaimana sumber daya dapat dialokasikan untuk memaksimalkan laba atas investasi. Seiring waktu, Anda mungkin menemukan bahwa biaya pemasaran atau iklan produk tertentu memenuhi atau melebihi jumlah uang yang akan Anda hasilkan dari menjual produk tersebut. Alokasi anggaran untuk bisnis. Jumlah dana yang didefinisikan untuk upaya pemasaran bisnis kecil, menengah, besar Anda secara langsung terkait dengan penjualan dan kesuksesan perusahaan Anda. Ketika anggaran dipotong, jumlah dan jangkauan pemasaran bisnis kecil, menengah, besar Anda dapat sangat terpengaruhi. Ekonomi nasional. Ekonomi nasional mempengaruhi hampir setiap bisnis kecil dan perusahaan besar dengan hampir semua cara yang memungkinkan. Ketika konsumen menghasilkan lebih sedikit, mereka menghabiskan lebih sedikit, dan ini bisa menjadi masalah terbesar Anda. Ketika terjadi kemusolahan ekonomi nasional dan global, Anda mungkin harus menyusun ulang pesan, teknik, dan tujuan pemasaran Anda. Tren ekonomi. Tren ekonomi seperti tren fashion, mereka bergerak secara teratur dan didasarkan pada sejumlah faktor konkret dan tidak berwujud. Misalnya, konsumen mungkin tiba-tiba memutuskan untuk menghabiskan banyak uang untuk suatu jenis atau kategori produk berdasarkan penampilannya di acara TV populer atau film blockbuster. Seminggu kemudian, perhatian konsumen dapat beralih lagi ke sesuatu yang baru, dan sebagai hasilnya produk awal dapat kembali ke ketidakjelasan relatif. Makmur dan boom timber. Pada saat kesuksesan ekonomi, pemasaran Anda bisa memulai tumbuh tak terkendali. Ketika meningkatkan pemasaran membawa peningkatan penjualan, banyak bisnis kecil tergoda untuk melipat gandakan upaya mereka dengan harapan menciptakan efek bola salju. Transaksi persaingan. Bagian dari penampilan perusahaan ekonomi berurusan dengan pesaing Anda. Kecuali Anda dapat beruntung, bisnis Anda mau tidak mau harus berurusan dengan pesaing dan menawarkan produk serupa dengan harga yang sama atau bahkan lebih rendah. Utilitasi ekonomi. Teori utilitasi ekonomi menyatakan bahwa konsumen akan membeli barang-barang yang meningkatkan kepuasan pribadinya. Perubahan industri terlepas dari perusahaan persaingan atau pasar yang lebih luas. Bisnis terkadang juga harus berdamping perusahaan dalam industri tempat mereka beroperasi. Kadang-kadang seluruh industri mulai mati saat produk baru masuk ke pasar atau saat selera konsumen berubah. Pemasaran di Indonesia.
Di Indonesia terdapat beberapa pasar regional yang besar dan lebih banyak curug pasar yang pasar mikro. Pasar konsumen tersebar di sekitar 17 juta pulau, di mana selera dan preferensi bervariasi. Harga juga bervariasi dengan campur budaya, ukuran populasi, dan tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda membuat pemasaran di Indonesia menantang. Strategi pemasaran satu ukuran untuk semua tidak akan berhasil. Konsultan manajemen MC Mikces telah mendefinisikan tren konsumen yang luar berikut ini, yang memiliki implikasi penting untuk pemasaran di berbagai segmen pasar Indonesia. Preferensi merek. Orang Indonesia memiliki preferensi yang lebih tinggi terhadap merek dibandingkan konsumen negara lain ketika mereka berada pada tahap perkembangan yang sama, termasuk Cina. Dinamika perkotaan sangat penting untuk memahami perbedaan dan dinamika yang ada tidak hanya di dunia kota terbesar di Jawa, Jakarta, Surabaya, tetapi juga kelompok kota kecil yang berkembang pesat di seluruh Nusantara. Menuju pasar. Distribusi Indonesia tersegmentasi secara geografis dengan tokoh milik keluarga dan tokoh yang menjalankan dominasi dalam berbagai kategori konsumen. Menjadi digital. Teknologi digital memindahkan peran yang kembali besar dalam menjangkau pelanggan Indonesia tersebar dan beragam. Persyaratan pelabelan di Indonesia. Barang wajib diberi laba dengan bahan nasional, bahan Indonesia. Perkecualian dapat diberikan hanya jika terdapat kesulitan dan memenuhi kata-kata dalam bahasa Indonesia dengan arti yang miring, atau jika tidak ada kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia. Peluang pemasaran di Indonesia. Profil konsumen. Daya beli konsumen di Indonesia. Perilaku konsumen di Indonesia.